Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Infamous yang dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Ariel yang haus akan ketenaran. Dirinya kemudian bertemu dengan seorang pria yang dulunya merupakan narapidana. Kini, mereka berdua bersama-sama melakukan banyak kejahatan sambil melakukan live streaming. Dari live stream itu, mereka pun mendapatkan ketenaran yang mereka inginkan. Akan tetapi, sesuatu yang buruk mulai menimpa mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah lokasi yang terlihat seperti habis dirampok. Banyak uang, mayat, dan darah yang berceceran di mana-mana. Kemudian seorang gadis duduk di pojokan sambil berbicara di depan handphonenya. Tak lama setelah itu, datanglah polisi yang segera menangkap gadis itu. Terungkap, gadis itu bernama Ariel. Dia memberitahu bahwa dia akan menjadi terkenal setelah kejadian itu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada Ariel? Mari kita kembali ke beberapa bulan sebelum Ariel ditangkap polisi. Sebelumnya, Ariel hanya seorang gadis biasa dengan kehidupan yang sama seperti orang-orang pada umumnya. Ariel tinggal dengan ibunya yang bekerja sebagai PSK. Sejak kecil, ayah Ariel telah pergi meninggalkan Ariel bersama dengan ibunya. Kini ibu Ariel telah memiliki pacar yang bersifat menyebalkan bernama Bobby. Ariel tumbuh tanpa pernah mendapatkan perhatian dari ibunya sendiri. Sehingga hal itulah yang membuat Ariel menjadi anak nakal yang sangat sulit untuk diatur. Karena bosan dengan kehidupannya yang seperti itu, Ariel memiliki cita-cita untuk tinggal di Hollywood dan menjadi seseorang yang terkenal. Untuk mewujudkan mimpinya itu, Ariel bekerja di sebuah restoran. Semua uang yang ia dapatkan langsung ia simpan untuk mewujudkan mimpinya. Suatu hari setelah pulang sekolah, Ariel dibuat kesal oleh tingkah Bobby dan juga ibunya. Kemudian teman Ariel mengajaknya untuk pergi berpesta. Di pesta itu, Ariel menggoda seorang pria yang telah memiliki kekasih. Alhasil, kekasih dari pria tersebut langsung mendorong dan menampar Ariel. Karena tidak terima, Ariel pun mengajarnya habis-habisan. Perkelahian itu direkam oleh banyak orang yang hadir di pesta tersebut. Tak lama setelah itu, video Ariel pun menjadi sangat viral. Ariel menjadi sangat senang karena video tersebut telah membuat akun sosial medianya mendapatkan banyak sekali followers. Di kota, Ariel sempat bertemu dengan lelaki tampan bernama Dean. Dean baru saja pindah ke kota tempat tinggal Ariel, dan kini dia tinggal bersama dengan ayahnya yang memiliki usaha bengkel. Saat kumpul bersama temannya, mereka membicarakan tentang Dean yang dulunya adalah seorang narapidana. Dulu, Dean memang pernah masuk penjara, tetapi setelah bebas, Dean tinggal dengan ayahnya. Kemudian Ariel kembali bertemu dengan Dean di sebuah pesta. Di pesta itu, Dean dan Ariel berbincang-bincang tentang kehidupan mereka. Dean menceritakan bahwa dirinya pernah dipenjara karena perampokan dan penyerangan bersenjata. Kemudian, Dean dibebaskan dari penjara tetapi dirinya harus dalam pengawasan orang tuanya. Karena ibunya telah meninggal, Dean pun tinggal dengan ayahnya yang merupakan pemabuk berat yang suka bertindak kasar. Ariel juga menceritakan tentang ayahnya yang pergi meninggalkan Ariel dengan ibunya. Ariel kemudian menceritakan mimpinya pada Dean. Setelah menghabiskan waktu bersama, Ariel dan Dean mantap-mantap di sebuah mobil. Setelah pertemuan itu, Dean dan Ariel merasa banyak kesamaan di antara mereka. Mereka pun langsung memutuskan untuk berpacaran. Setelah itu, mereka banyak menghabiskan waktu bersama-sama. Dean mulai mengajari Ariel cara menggunakan pistol dengan benar. Awalnya Ariel kesulitan menembak, namun setelah 3 kali percobaan, Ariel mampu membidik dengan tepat sasaran. Mendengar berita tentang Ariel berpacaran dengan Dean, teman-teman Ariel menjadi sangat-sangat khawatir padanya. Lalu mereka mendatangi Ariel dan memintanya untuk menjauhi Dean karena Dean pernah membunuh polisi. Ariel pun menjadi kesal pada teman-temannya yang melarangnya untuk berhubungan dengan Dean. Karena kesal, Ariel pun memutuskan untuk pergi dari kota itu untuk menjadi seseorang yang terkenal. Ariel segera pulang ke rumahnya dan mencari uang simpanannya. Akan tetapi, dirinya sangat terkejut karena uang simpanannya telah menghilang entah kemana. Ia pun berpikir bahwa Bobby lah yang telah mengambil uang simpanannya. Ariel kemudian langsung masuk ke kamar ibunya dan saat itu mereka sedang melakukan mantap-mantap. Di sana terjadilah pertengkaran antara Bobby dengan Ariel. Ariel memberitahu ibunya bahwa Bobby mengambil seluruh uang simpanannya. Namun ibunya lebih percaya pada Bobby daripada Ariel. Bobby mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui apapun tentang uang simpanan tersebut.
Seketika, Ariel pun menjadi sangat marah dan dia memutuskan untuk kabur dari rumah. Karena tidak punya tempat tujuan, Ariel pun memutuskan untuk pergi ke rumah Dean. Di rumah Dean, Ariel melihat ayah Dean yang sedang memukulinya. Ariel pun secara spontan membantu Dean untuk menghentikan tindakan ayah Dean. Karena ayah Dean sangat besar, Ariel pun langsung terjatuh. Melihat Ariel dalam bahaya, Dean langsung memukul ayahnya hingga ayahnya mengalami hilang keseimbangan yang mengakibatkan dirinya jatuh dari tangga. Akibatnya, kepala ayah Dean terbentur sangat keras hingga membuat ayah Dean meninggal di tempat. Mereka berdua menjadi panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian, Ariel memiliki ide untuk mengajak Dean kabur dari situ. Di dalam perjalanan, Dean dan Ariel sama sekali tidak memiliki uang. Lalu mereka berdua memutuskan untuk merampok di sebuah toko. Awalnya Dean meminta Ariel untuk menjaga mobilnya, namun Ariel bersikeras untuk ikut dalam aksi perampokan itu. Saat merampok, Ariel memiliki ide untuk merekam seluruh aksi perampokan yang mereka lakukan. Pada akhirnya, mereka berhasil mendapatkan banyak uang dari hasil merampok. Untuk merayakannya, mereka berdua pun lagi-lagi melakukan mantap-mantap. Keesokan harinya, Ariel menceritakan bahwa dia mengunggah hasil rekaman perampokan kemarin di akun sosial medianya yang baru. Setelah mengunggah hasil rekaman perampokan itu, akun sosial media Ariel kini mendapatkan 3.000 followers dalam satu hari. Ariel pun menjadi sangat senang karena akhirnya dia memiliki banyak followers. Mendengar hal tersebut, Dean langsung marah pada Ariel. Dean berpikir bahwa polisi akan sangat mudah untuk menangkap mereka akibat video yang diunggah Ariel. Ariel pun menjelaskan bahwa dia telah memasang pemblokir IP di HP-nya. Ariel juga mengatakan bahwa di dalam rekaman itu tidak akan ada yang menunjukkan wajah mereka. Ariel menjelaskan bahwa jika mereka tenar, maka mereka akan mendapatkan banyak uang. Karena Dean tidak mengerti, Dean pun hanya mengikuti apa yang dikatakan Ariel. Lalu Dean mengajak Ariel untuk merampok lagi karena mereka hampir kehabisan uang. Dean menyarankan Ariel untuk merampok toko obat. Di malam hari, mereka mulai melakukan aksinya di toko obat. Kini giliran Ariel yang melakukan aksinya. Sedangkan tugas dari Dean hanya merekam saja. Hari-hari mereka diisi dengan merampok, dan merampok sambil merekam semua aksi mereka. Alhasil, akun sosial medianya kini memiliki 3 juta followers. Meski sudah menutup wajah mereka saat beraksi, sepertinya polisi tidak semudah itu dibodohi. Para polisi berhasil mengidentifikasi wajah Ariel dan juga Dean. Kini seluruh negara pun tahu jika Ariel dan Dean menjadi buronan polisi. Karena hal tersebut, Dean menjadi marah pada Ariel. Dean berpikir perjalanan mereka ke Hollywood akan menjadi sulit karena polisi meningkatkan keamanan di setiap jalan. Dean merasa Ariel hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli akan keselamatan mereka berdua. Berbeda dengan Ariel, mendengar namanya diketahui oleh banyak orang, Ariel menjadi sangat-sangat senang. Di perjalanan, Dean dan Ariel dikejar polisi setempat karena mereka melewati batas kecepatan mobil. Ariel memaksa Dean untuk mengebut, namun Dean tidak mendengarkannya. Dia lebih memilih untuk menepi karena tidak ingin mengambil resiko. Polisi pun segera memeriksa mereka, tapi polisi itu kemudian sadar bahwa mereka berdua adalah buronan polisi. Untuk menghentikan itu semua, Ariel memutuskan untuk membunuh polisi tersebut. Lalu Ariel dengan cepat mengajak Dean untuk segera pergi. Kini mereka pun hidup dalam persembunyian dan jarang untuk keluar. Dalam sementara waktu, Dean dan Ariel tidak melakukan aksi perampokan lagi. Setelah seminggu tidak melakukan aksi merampok, akun sosial media Ariel mulai kehilangan banyak followers. Banyak dari mereka mengatakan bahwa Ariel pecundang. Ariel pun mengajak Dean untuk merampok agar followers mereka tidak menurun lagi. Kemudian, Dean langsung menolak ajakan Ariel karena dia tidak peduli dengan followers. Dean mencoba membuat Ariel sadar akan kesalahannya yang tega membunuh seorang polisi. Meskipun Dean hidup dalam lingkungan kejahatan, Dean masih memiliki akal untuk tidak membunuh sembarangan orang. Karena Dean tidak ingin merampok lagi, Ariel pun memutuskan untuk merampok sendirian tanpa meminta izin darinya. Ariel nekat melakukannya sendiri karena dirinya tidak ingin kehilangan banyak followers. Dalam aksi perampokan itu, Ariel gagal melakukannya karena si penjaga toko ini memiliki senjata juga. Akibatnya, Ariel pun mengalami luka tembak di bahunya. Ketika Ariel lengah, si penjaga itu melihat wajah Ariel. Takut jika polisi akan datang, Ariel dengan cepat kembali ke tempat persembunyiannya. Dia memberitahu Dean tentang aksi perampokannya yang gagal.
Dean pun menjadi sangat kaget ketika melihat Ariel mengalami luka tembak. Takut jika polisi menggerebek kediamannya sekarang, mereka memutuskan untuk pergi dari tempat persembunyiannya itu. Karena tergesa-gesa, Ariel lupa membawa tas yang berisi uang hasil rampokan mereka. Dean pun menjadi sangat marah pada Ariel karena ia sangat ceroboh. Setelah mereka lolos dari kejaran polisi, mereka pun menepi untuk mengeluarkan peluru yang masih ada di bawah Ariel. Setelah itu, Ariel malah berselfie ria untuk memamerkan luka tembakan yang ia dapat. Karena tingkah Ariel yang terlalu narsis, Dean lagi-lagi menjadi marah. Dia sudah sangat tidak tahan dengan sikap Ariel yang selalu mementingkan followersnya saja. Dean menyalahkan Ariel atas apa yang mereka alami sekarang. Karena Dean terus berteriak padanya, Ariel menampar Dean berulang kali, dan tak lama setelah itu mereka pun berciuman. Di sini kita bisa melihat bahwa Dean adalah sosok yang sangat sabar dalam menghadapi sikap egois Ariel. Setelah itu, mereka berdua menghentikan mobil dari seorang pengemudi wanita bernama Elle. Kemudian, Ariel dan Dean meminta Elle untuk memberi mereka tempat menginap. Elle pun terpaksa melakukannya karena Ariel membawa pistol. Di dalam perjalanan, Elle memberitahu Ariel bahwa dia adalah salah satu followersnya. Lalu, keesokan harinya, Elle membantu Ariel dan Dean untuk melewati perbatasan yang dipenuhi polisi penjaga. OSU, just getting back from break. I do. Setelah berhasil melewati penjagaan polisi, Dean dan Ariel langsung mengambil mobil milik Elle. Elle pun dengan senang hati memberikannya karena dia adalah fans dari Ariel. Sebelum pergi, Dean memberi sebotol air pada Elle. Kemudian, Dean meminta Elle untuk pergi ke pom bensin dan melaporkan tentang mobilnya yang dicuri agar Elle mendapatkan asuransi. Elle sebenarnya ingin ikut dengan mereka berdua, namun Dean menolak untuk mengajaknya karena bisa saja Elle terbunuh sia-sia. Karena melihat Elle bersedih, Ariel pun mengajak Elle untuk berfoto bersama. Setelah itu, Dean mengajak Ariel pergi ke rumah salah satu teman narapidananya yang bernama Kyle. Di sana Kyle mengajak Dean dan Ariel untuk ikut merampok bank besar. Namun dengan syarat, Ariel tidak boleh merekam maupun live streaming saat aksi perampokan berlangsung. Jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan banyak uang. Hal itu membuat Ariel menjadi tergiur untuk ikut dalam rencana besar Kyle. Berbeda dengan Dean, Dean menolak untuk ikut dalam rencana itu karena rencana itu memiliki resiko yang sangat besar. Meskipun Dean menolak, Ariel tetap ingin ikut dalam aksi perampokan bank itu. Lalu Dean membuat Ariel berjanji padanya jika mereka berhasil mendapatkan uang dari hasil merampok bank, Ariel harus mau ikut dengan Dean tinggal di negara lain dan berhenti menjadi perampok. Ariel pun setuju dengan perkataan dari Dean. Lalu keesokan harinya, Ariel, Dean, Kyle, dan anak buah Kyle segera pergi ke lokasi bank yang akan dirampok. Lalu mereka pun mulai melakukan aksinya. Meskipun Kyle telah melarang Ariel merekam maupun live streaming, Ariel tetap nekat melakukan live streaming secara diam-diam. Saat perampokan itu berlangsung, Kyle menyadari bahwa di bank itu tidak ada berangkas uang. Hal itu pun membuat Kyle menjadi panik hingga dia membunuh karyawan bank. Karena uangnya tidak ada di sana, mereka pun segera pergi dari bank itu. Akan tetapi bank itu telah dikepung oleh banyak polisi. Polisi datang dengan cepat ke bank itu karena Ariel melakukan live streaming. Kyle pun menjadi marah pada Ariel karena dia nekat melakukan live streaming. Terjadilah aksi tembak-tembakan di antara mereka semua, yang pada akhirnya membuat semuanya menjadi kacau. Dean tidak akan bertahan lama karena dia terkena tembakan. Tahu dirinya akan mati, Dean meminta Ariel menciumnya untuk yang terakhir kalinya. Tak lama setelah itu, Dean pun meninggal di tempat. Kemudian Ariel duduk di pojokan sambil berbicara dengan followersnya melalui live stream yang sudah ia lakukan sejak tadi. Lalu polisi dengan cepat menangkap Ariel dan segera membawanya. Ketika dibawa keluar, banyak fans Ariel yang hadir di sana. Ariel pun menjadi sangat senang karena ia memiliki banyak fans. Meskipun terkenal melalui jalur rampok, Ariel sangat senang dengan pencapaiannya yang menurutnya sangat luar biasa. Dan cerita pun selesai. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.